Puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita diberikan kesehatan guna bisa ikut dalam kegiatan inovasi Raba Aktif Rabu Banjar Interaktif yang bertema peningkatan kapasitas Karang Taruna Desa Sekecamatan Banjar. Adapun yang mengawali hari ini, Tityang sampaikan susunan acara sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dari Bapak Camat Banjar dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam Banjar. Kemudian dilanjutkan dengan eh, penyampaian materi eh, sekaligus oleh narasumber Bapak Sekcam yaitu Putu Widiawan SS. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan selanjutnya adalah penutup. Itu rangkaian acara yang bisa kami sampaikan pada kegiatan hari ini. Uh, di awal sudah kami absensi. Yang sampaikan bahwa yang sudah join itu Banjar, Banjar Tege, Den Carik, Temukus, Tiga Wase, Cempage, Pedawe, Sidetape, Tirtesari, Goblek, dan Desa Mundu. Mohon yang belum join ini yang sampaikan dari Karang Taruna Tampukan, Banyusri, Kayu Putih, Banyuatis, dan Desa Gesing. Kita sambil jalan, mungkin selanjutnya yang nanti eh, untuk menghubungi agar bisa join pada kegiatan hari ini. Mungkin itu yang pembukaan yang sampaikan. Selanjutnya kita tingkatkan ke sambutan Bapak Camat Banjar yang diwakili oleh Bapak Sekcam. Untuk itu waktu kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator dalam hal ini Bu Kasih Sosbud Kecamatan Banjar. Yang dihormati rekan-rekan di Kecamatan Banjar yang ikut Rabu Interaktif pada hari ini dari seksi Sosbud dan juga di seksi perencanaan di tim IT-nya. Terima kasih. Selanjutnya yang kami hormati rekan-rekan peserta Rabu Banjar Interaktif pada hari ini yang sudah hadir dari perwakilan 17 desa. Mohon izin kami permaklumkan, jadi pada hari ini sedianya Bapak Camat langsung yang menyampaikan materi maupun membuka acara pada hari ini, tapi karena beliau masih menghadiri agenda kegiatan hari ulang tahun yang puncaknya hari ini di SMA Negeri 2 Banjar, jadi kami ditunjuk mewakili beliau. Mudah-mudahan kami bisa membawakan materi terkait dengan tema hari ini yaitu peningkatan kapasitas pengurus Karang Taruna bisa kami bawakan dengan baik. Gitu. Sebelum nanti kita mulai ke materi, mungkin perlu kami perkenalkan diri sekaligus juga ingin kenal dengan teman-teman yang hadir dari desa agar nanti interaktifnya berjalan lebih lebih apa ya lebih lancar dan juga materinya bisa diterima. Jadi kami perkenalkan diri dulu. Kami nama Putu Widiawan tadi sudah disebutkan sebagai sekretaris Kecamatan Banjar hari ini.
diminta untuk membawakan materi terkait dengan peningkatan dan penguatan kapasitas Karang Taruna di desa sekecamatan Banjar. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman sudah kenal kami, tapi kalau ya, dilihat kalau dari Karang Taruna yang hadir, mungkin juga banyak yang belum kenal. Jadi pada hari ini kami ingin mengenal lebih lanjut. Jadi dengan siapa kami akan berinteraksi. Kita mulai dari Putu Widi Saputra. Eh, Putu Widi Saputra disilahkan dari desa mana, kemudian apakah dari Karang Taruna atau dari perangkat desa. Kami silahkan dulu. Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Ide Saptra. Saya Karang Taruna Desa Banyak Tege. Ketuanya Pak Nggih. Bakat Pak Ade ya. Perwakilannya Perwakilannya kedudukan di pengurus Napi. enggak Oh, di desa bekerja. eh, di ya Perangkat membantu perangkat desa jadi ya. ya Oke, terima kasih Pak Putu Widi Saputra. Selanjutnya yang Desa Pedawa, siapa yang hadir di Desa Pedawa? Karena belum kelihatan ininya, apanya wajahnya. Desa Pedawa kemungkinan hanya menghidupkan. Yang lanjut ke Tirtesari dengan siapa dia yang Niki? Sewaktu eh, saya dengan Luhur Yastini perwakilan dari Pemdes Tirtosari. Eh, Ibu pengurus Karang Taruna? Eh, tidak kebetulan untuk kasih yang membidangi sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Pak. Ibu Kaur ya? Ya, Oke, terima kasih. Ibu lanjut Pak Ari Cahyadi Tiga Wase. Baik, terima kasih. Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Kadek Arik Cahyadi. Di sini sebagai Ketua Karang Taruna Desa Tigawase. Terima kasih Pak Ari Cahyadi Tiga Wase selaku Ketua Karang Taruna langsung hadir nggih. Terima kasih. Kemudian Bu Sarialvina. Sarialvina. Baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan nama saya Lusari Alvina. Saya dari Karang Taruna Desa Banyatis. Banyak Tege. Oh, Desa banyak Banyatis. artis Ibu di Bu Sari. Kemudian di Agus Chandra ya. Sedang jalan-jalan nih Pak Agus. Mungkin belum didengar suaranya. Ya, Lanjut Pak. yang oke, Pak Agus Chandra silakan. Eh, Oke, terima kasih Pak Agus dari Ketua Karang Taruna Desa Goblek sudah bergabung. Selanjutnya di Karang Taruna Napiniki yang sedang Desa Temukus ya, di belakang laptop Temukus. Kalau gitu lanjut ke Desa Munduk. Munduk dengan siapa yang interaksi? saya Krisna Dewi dari Karang Taruna Desa Munduk. Eh, Langsung Ketua Karang Tarunanya ya yang di Munduk Niki. Saya bendaharanya. Oh, bendahara nggih. Oke, terima kasih. Di Gesing lanjut Gesing. perkenalkan, nama saya Swadi. Saya Karang Taruna dari Desa Gesing. Nggih. Di ketuanya nggih. Saya selaku di sekretaris. Sekretaris ya. Yes, sukseme lanjut. Yang belum mungkin siapa niki Pak Teguh, niki ada Teguh namanya. Niki Karang Taruna Napi. Ah, Saya Teguh Pak dari Pencari Pak. cari kita Karang Taruna Oke, nggih sukseme saya Pak Sukume. Teguh.
Eh, Selanjutnya tadi yang belum mungkin, yang Desa Nabi Niki. Yang belum silahkan coba unjuk tangan. Yang belum sebut. Cempage dengan siapa yang interaksi? Dari selamat pagi Pak, Om Swastiastu. Perkenalkan nama Mm-mm. saya Kadek Ada Titis Setiada, perwakilan dari Karang Taruna nggih, Cempage. Nggih. Nggih, suksema. Iya, Pak. Selanjutnya Saras Damayanti. Eh, Boleh dihidupkan iki videonya bisa biar kita bisa interaksi. Oke, belum belum nyambung ya. Banjar, Karang Taruna Desa Banjar. Baik, Om Swastiastu, terima kasih atas waktunya Pak Sekcam. Siap. Perkenalkan, nama saya Putu Ariase. Saya dari Karang Taruna, Desa Banjar. Oke, suksema Pak Ariase. Nah, yang belum hidup videonya niki nih Loh Putu Novi Ariati. Nggih, mohon maaf Bapak jika saya terkendala ini untuk on-cam. Jadi perkenalkan Tiang Novi Aryati, perwakilan dari Karang Taruna Pedawo, Bapak. Oh, yang Pedawe nggih. Nggih, suksema. Nggih. Novi yang ikut di PPS niki ya. Iya bener Bapak yang ikut TPS. Nggih. Oke. Baiklah, suksema niki terima kasih. Kalau maaf kalau tiang tadi sebut Bapak Ibu ya, tapi kebanyakan sebenarnya adik-adik niki karena pengurus Karang Taruna, tapi juga ada yang Bapak Ibu karena ada yang dari perangkat desa yang mewakili. Ya ada Pak Jero Kaliasem kalau yang lihat on di sana. Jadi niki Bapak Ibu dan adik-adik ya yang tiang sapa pada kesempatan hari ini. Jadi kita mulai saja ke materi karena apa namanya? Hari ini kami membuka langsung bawakan materi terkait dengan penguatan kapasitas pengurus Karang Taruna. Eh, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang kami banggakan, jadi Karang Taruna merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai wadah para pemuda di desa dalam melaksanakan aktivitasnya, di mana wadah organisasi Karang Taruna ini mendapat payung ataupun ruang dari pemerintah desa dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Jadi hubungan antara Karang Taruna dan pemerintah desa harusnya tetap dijaga dengan baik, saling mengingatkan dan saling mendukung. Dalam artian Karang Taruna mendukung dengan mempunyai program-program kegiatan, kemudian pemerintah desa memberikan dukungan dalam bentuk memberikan ruang di penganggaran di APBDes-nya. Nah, jika salah satu dari apa namanya poin peran itu tidak nyambung, maka tidak akan terjadi kegiatan atau wadah Karang Taruna yang sudah ada di desa itu akan hanya ada nama tetapi tidak ada kegiatannya. Jadi pada kesempatan hari ini dalam peningkatan kapasitas pengurus Karang Taruna sebenarnya kalau bisa teman-teman Karang Taruna juga didampingi oleh perangkat desa ataupun kasih ataupun sekretaris desa yang bisa nantinya juga menjebatani apa kepentingan adik-adik Karang Taruna di pemerintah desa. Kita akan mulai, kami akan tampilkan materi berupa slide yang akan kami bawakan. Nah, ini kami kutip dari paparan pembinaan Karang Taruna di Kabupaten. Mudah-mudahan paparan ini bisa menjadi panduan dari teman-teman Karang Taruna. Nanti admin tolong juga di-share ininya,
bahannya sehingga teman-teman Karang Taruna di desa bisa menjadikan ini sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian juga dari pemerintah desa juga sebagai bahan untuk memberikan ruang adik-adik Karang Taruna di pilihan baik. Eh, kita mulai dari dasar hukum. Mohon ditampilkan slide-nya. Kalau kita lihat rujuk di dasar hukum pelaksanaan kegiatannya, ada beberapa sumber hukum yang mendasari pelaksanaan Karang Taruna. Tapi ini kayak macet. Ya. Jadi Karang Taruna dilandasi oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Kalau kita rujuk atau lihat di Permensos tersebut, ada 10 bab yang termaktub di sana. Jadi ada ketentuan umum, status, kependudukan fungsi Karang Taruna, kemudian keanggotaan, kemudian ada Majelis Pertimbangan Karang Taruna, kemudian pemberdayaan Karang Taruna, identitas, pembinaan, tanggung jawab, pendanaan, dan penutup. Nah, kemudian dari 10 bab itu tentu yang menjadi titik poinnya adalah nanti yang kita bahas lebih kepada eh, kegiatan keanggotaan maupun di pemberdayaan Karang Taruna. Ya, lanjut di slide yang kedua. Nah, Permensos tersebut harus di breakdown ataupun ditindaklanjuti di bawah di Karang Taruna dengan membuat anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga di Karang Taruna. Nah, anggaran dasar Karang Taruna itu setidaknya memuat 4 poin, yaitu ada pembukaannya, ada nama, waktu, dan kedudukan Karang Taruna, asas dan tujuan, kemudian yang terakhir di tugas pokok dan fungsi Karang Taruna. Nah, ini sebagai poin pokok yang harus ada di anggaran dasar Karang Taruna. Tentu anggaran dasar akan ditindaklanjuti dengan anggaran rumah tangga yang menjabarkan dari beberapa poin anggaran dasar yang sudah dicantumkan. Dan kalau kita berkaca di Kecamatan Banjar, mungkin nanti kita juga cross check bersama-sama apakah ADART ini sudah semua Karang Taruna di sekecamatan Banjar memilikinya. Nah, kalau ada yang belum, nanti kami akan melaksanakan penguatan-penguatan, turun berjumpa dengan adik-adik Karang Taruna untuk bagaimana memiliki anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga Karang Taruna di masing-masing desa. Lanjut, slide yang berikutnya. Nah, ini anggaran rumah tangga juga memuat setidaknya ada 4, yaitu ketentuan umum, hak dan kewajiban anggota Karang Taruna, keanggotaan dan struktur organisasi Karang Taruna, kemudian yang terakhir identitas Karang Taruna maupun lambang Karang Taruna. Jadi di anggaran rumah tangga akan berbicara lebih detail dari anggaran dasarnya. Lanjut di slide berikutnya. Nah, niki prosedur atau SOP bagaimana Karang Taruna itu dibentuk di desa secara legalitas. Nanti kami mohon teman-teman juga mencermati apakah Karang Taruna yang ada di desa sudah dibentuk berdasarkan prosedur yang seharusnya gitu ya. Prosedur yang benar, jadi yang pertama adalah pengurus Karang Taruna tingkat desa kelurahan dipilih dan disahkan dalam temu karya desa atau kelurahan bagi desa yang berstatus kelurahan. Jadi ada istilah temu karya di sana. Kalau kita kenal dengan musyawarah yang mengundang seluruh pemuda yang ada di desa. Selanjutnya ada temu karya, istilahnya temu musyawarah untuk eh, memilih pengurus Karang Taruna. Selanjutnya ditetapkan menjadi pengurus Karang. Surat keputusan kepala desa. Kemudian dilantik oleh kepala desa atau lurah dengan masa bakti 5 tahun. Nah, setelah terpilih,
Jadi pengurus Karang Taruna dikukuhkan dengan surat keputusan kepala desa kalau dalam apa namanya di wilayah kita di Buleleng maupun Kecamatan Banjar dikenal dengan perbekel. Jadi ada surat keputusan perbekel tentang pengukuhan pengurus Karang Taruna. Selanjutnya ada pelantikan oleh perbekel di masing-masing desa. Kemudian struktur sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Tadi adik-adik sudah memperkenal diri, dan ada bendaharanya juga yang hadir. Nanti yang mohon yang hadir bisa apa namanya mensosialisasikan dalam ruang-ruang rapat Karang Taruna di desa. Dan selanjutnya untuk lebih detailnya di slide berikutnya terkait struktur Karang Taruna. Nah, ini contoh struktur organisasi Karang Taruna yang diambil berdasarkan Permensos 77 tahun 2019. Jadi ada ketua, kemudian ada wakil ketua, ada sekretaris, kemudian wakil sekretaris jika dibutuhkan, kemudian ada bendahara. Di bawahnya ada bidang-bidang. Nah, bidang ini ada 7 bidang yang disampaikan di contoh. Jadi ada bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kebudayaan dan olahraga, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang keagamaan. Tentu saja bidang ini bisa beragam, tapi poinnya pokoknya minimal ada 7 bidang tersebut karena 7 bidang ini sudah merangkum semua kegiatan yang ada di Karang Taruna. Nah, jika dibutuhkan ditambah lagi bidang lainnya sesuai dengan lokal jenius yang ada di desa, nih kan disesuaikan dengan keanggotaan maupun spesifikasi bidang sesuai lokal jenius tersebut. Jadi intinya struktur yang mungkin sekarang sudah ada di desa, nantinya adik-adik Karang Taruna bisa menyesuaikan dengan Permensos 77. Kalau sudah sesuai, tinggal nanti mengaktifkan bagaimana bidang-bidang ini bekerja sesuai dengan nama bidangnya masing-masing. Lanjut di slide berikutnya terkait dengan pengesahan Lembaga Karang Taruna. Jadi di sini ada surat keputusan perbekel mengenai pengukuhan Karang Taruna yang tadi disebutkan di prosedur di awal. Kemudian setelah ada pengukuhan maupun pelantikan yang dilakukan desa, kemudian Lembaga Karang Taruna kepengurusannya disahkan di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Nah, ini syarat-syarat yang diajukan. Malijebos yang juga nunas atau minta masukan dari teman-teman, apakah Karang Taruna di desa sudah mendaftarkan kepengurusannya atau lembaganya di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Jadi syarat-syarat yang dicantumkan dalam pendaftaran ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, yang pertama ada surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Buleleng, Ceki KD Sosial Kabupaten Buleleng, kemudian yang kedua ada SK yang ditandatangani Perbekel, selanjutnya ada susunan pengurus dan struktur organisasi yang ditandatangani Ketua Karang Taruna dan diketahui oleh Perbekel. Selanjutnya ada surat keterangan pejabat berwenang perihal waktu pendirian. Kemudian surat pernyataan memiliki sekretariat, tempat pertemuan atau yang lainnya yang bermaterai 10.000. Kemudian fotokopi ketua, fotokopi KTP ketua, sekretaris dan bendahara. Selanjutnya foto denah alamat lokasi sekretariat Karang Taruna. Jadi ada 7 poin persyaratan untuk pengesahan Lembaga Karang Taruna di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Selanjutnya di slide berikutnya syarat menjadi anggota Karang Taruna. Kalau yang ini mungkin sudah familiar di adik-adik ataupun Bapak Ibu di perangkat desa. Jadi persyaratan secara umum bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berdomisili di wilayah setempat, memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat, kemudian bertanggung jawab
berusia minimal 13 tahun dan maksimal 45 tahun, kemudian aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini menjadi syarat anggota Karang Taruna. Nah, mungkin menjadi yang titik krusial atau apa namanya poin pembahasan yang perlu nanti ditajamkan adalah di poin 3 dan 6. Jadi niki syarat menjadi anggota Karang Taruna yang berdomisili di wilayah setempat karena banyak adik-adik kita yang merantau keluar. Bagaimana apakah anggota Karang Taruna, kemudian dari sisi usia minimal 13 tahun dan maksimal 45 tahun. Jadi ini apa namanya? Batas usia dan mungkin nanti ada pertanyaan bagaimana jika yang bersangkutan belum berusia 45 tahun tapi sudah mengundurkan diri karena mungkin menikah atau mungkin karena ada yang sudah berusia 40 lebih karena sudah tidak mau lagi menjadi anggota Karang Taruna walaupun belum menikah gitu ya. Mungkin itu nanti ada beberapa pertanyaan dari adik-adik. Selanjutnya di slide berikutnya, nah niki yang sangat penting nantinya. Jika sudah ada kepengurusan Karang Taruna, tentu saja nanti ada administrasi yang dibuat. Kalau adik-adik lihat mungkin, wih Adiliugati, Bukone gitu ya, terlalu banyak buku yang harus dibuat. Nah, tetapi inilah secara administrasi, adik-adik Karang Taruna secara dini eh, diajarkan eh, untuk membuat administrasi yang nantinya pasti berguna bagi adik-adik di dunia kerja maupun dunia lainnya terkhusus di bidang administrasi. Jadi ada 13 buku yang seyogianya ada di administrasi Karang Taruna. Yang pertama buku data pengurus, kemudian SK kepengurusan, kemudian buku register surat masuk dan surat keluar, kemudian yang keempat buku ekspedisi surat, kemudian buku tamu, buku notulen rapat, buku inventaris, buku program kegiatan, buku program kegiatan seksi, buku kegiatan umum, buku eh, kegiatan seksi, dan buku kas, daftar hadir kegiatan. Ya, jadi di sini eh, teman atau adik-adik pasti bertanya, ada buku program kegiatan seksi, kenapa harus ada buku kegiatan seksi gitu ya, yang di 9 sampai 11. Jadi ini kedua buku yang berbeda. Kalau buku program kegiatan seksi adalah perencanaan kegiatannya, kalau buku kegiatan seksi adalah realisasi kegiatannya. Biasanya kalau di kegiatan seksi dilampiri dengan foto dan keterangan kegiatan serta kapan kegiatan itu dilaksanakan. Tentu saja nanti administrasi Karang Taruna ini menjadi panduan juga dari teman-teman di seksi sosial budaya di kecamatan untuk turun bertemu adik-adik dalam rangka pembinaan administrasi. Jadi ini yang nanti akan dilihat dan juga ini menjadi laporan dari adik-adik maupun perangkat desa yang mengikuti rapat pada hari ini. Nanti kalau ketemu Pak Mekelnya, ketemu dengan Kasih yang membidangi, disampaikan bahwa apanya, Karang Taruna diwajibkan memiliki 13 buku. Jadi minimal adik-adik meminta 13 buku kepada perangkat apa kepada desa untuk mendukung kegiatan administrasi di luar dari keperluan lainnya di kegiatan-kegiatan. Nah, selanjutnya mungkin kami berikan contoh terkait dengan bagaimana cara membuat rencana kegiatan sebagai panduan nanti melaksanakan kegiatan. Coba di slide berikutnya. Nah, ini contoh program kerja Karang Taruna ya. Jadi di semua bidang itu ada contoh-contoh program kegiatan. Jadi sekali lagi kami sampaikan adalah contoh kegiatan yang dapat dilaksanakan biar tidak adik-adik Karang Taruna berpikir, "Wih, terlalu banyak kegiatan Karang Taruna sedangkan kami di desa juga banyak kegiatan baik di rumah maupun dunia kerja." Ya, jadi teknisnya nanti saat pembahasan program kerja bisa ditampilkan semua contoh program kerja yang dapat dilaksanakan. Nah, tetapi yang menjadi prioritas adik-adik nanti yang bisa dilaksanakan
tetap sesuai dengan kesesuaian sumber daya yang ada, baik sumber daya anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa, sumber daya SDM yang ada di kepengurusan maupun di bidang-bidang, maupun kemampuan secara manajerial oleh adik-adik. Jadi bisa nanti dipilih, misalnya bidang sosial ada sekian kegiatan yang dapat dilaksanakan, tetapi mana yang bisa dilaksanakan tahun ini itu di apa namanya rencana kerja. Misalnya kalau kita lihat di bidang sosial, eh, kegiatannya bisa berupa membantu masyarakat kurang mampu dan memberikan bantuan sembako, pakaian layak jadi, kemudian mengadakan kunjungan ke panti asuhan, jompo atau rumah sakit, kemudian melaksanakan kegiatan gotong royong dan yang lainnya. Nah, adik-adik yang mencermati nanti mana yang kira-kira bisa dilaksanakan di tahun depan kalau umpamanya sekarang baru membuat perencanaan. Jadi tidak harus semua gitu ya. Kalau bisa semua sangat bagus. Tetapi kalau tidak bisa semua, mana yang menjadi prioritas itu yang dicantumkan di program kerja. Nah, selanjutnya Niki di bidang lain juga ada contohnya, tolong di slide-nya di selanjutnya di kewirausahaan, terus di pemuda, di bidang pendidikan, ekonomi, eh, di bidang kebudayaan dan olahraga, selanjutnya di bidang lingkungan hidup, kesehatan, di bidang keagamaan, dan di selanjut apa namanya? Nah, niki contoh ya. Nah, jadi tadi niki nanti di teman-teman lebih lanjut baca secara detail terkait contoh-contoh kegiatan. Nah, tadi sampun kami sampaikan itu menjadi contoh yang dapat dilaksanakan. Itu ya, tolong digarisbawahi contoh yang dapat dilaksanakan. Kalau ada kegiatan tambahan sesuai dengan inisiasi atau potensi dari adik-adik Karang Taruna, silahkan ditambahkan. Jangan terpaku atau terkunci dari contoh tersebut. Silahkan berinovasi kegiatan lainnya sesuai dengan bidang-bidangnya. Ataupun toh tidak semua bisa dilaksanakan, eh, juga tidak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan potensi yang ada di sana apa yang bisa dilaksanakan. Tapi seyogyanya dari semua bidang itu minimal lah ada 1 sampai 2 kegiatan yang ada di rencana kerja. Jadi semua nanti di bidang bidang yang ada di Karang Taruna itu eh, bisa merencanakan rencana kerjanya, kemudian juga bisa melaksanakan kegiatannya. Nah, ini contohnya, coba dari awal contohnya. Ya, Dinki contoh rencana kegiatan tindak lanjut Karang Taruna. Nah, yang tadi kan poin-poin yang bisa ya. Nah, kemudian ini dituangkan dalam rencana kerja tindak lanjut. Jadi kalau sudah berbicara rencana kerja tindak lanjut, tentu ada timing atau waktu kapan dilaksanakan, kemudian model kegiatannya seperti apa. Ini hanya contoh sederhana. Kalau adik-adik Karang Taruna apa namanya mempunyai format RKTL yang lebih detail kami persilahkan, tetapi contoh sederhananya bisa ditiru dari contoh RKTL yang seperti ini. Jadi minimal ada program kerjanya atau program kerja bidang, kemudian jenis kegiatannya, apa kegiatannya misalnya di bakti sosial, ada kunjungan ke panti asuhan atau kegiatan gotong royong, mungkin silahkan dicantumkan di kegiatan, kemudian eh, kapan dilaksanakan. Jika dilaksanakan per bulan umpamanya di dalam 1 tahun, tentunya semua ditandai, Januari ditandai, Februari ditandai, Maret ditandai sampai dengan Desember. Jadi itu artinya kegiatan itu dilaksanakan tiap bulan dalam 1 tahun. Nah, jika rencana kegiatannya hanya umpamanya 3 kali dalam 1 tahun, nah tandai dia di bulan apa yang 3 kali itu dan dilaksanakan. Misalnya di bulan Maret, di bulan Agustus, dan bulan Desember itu contohnya. Nah, itu sesuaikan dengan rembuk adik-adik Karang Taruna di sana. Yang intinya nanti format ini bisa dipilah untuk memudahkan adik-adik bekerja dalam membuat contoh rencana kerja.
Misalnya di bidang sosial, silahkan kosongkan dulu formatnya. Kemudian di teman-teman Karang Taruna yang diposisikan di anggota di bidang sosial, membuat rencana kegiatannya, kemudian timing waktunya kapan. Nah, jadi kemudian di ekonomi juga sama. Nah, jadi semua bekerja bersamaan, nanti sekretaris yang merangkum semua kegiatan yang sudah diusulkan di masing-masing bidang menjadi RKTL gabungan. Ya, ya seperti ini contohnya. Oke. Coba terus ke bawah sampai dengan lingkungan hidup keagamaan. Nah, sudah semua apa namanya bidang itu tercantum di sana. Nah, kemudian setelah disepakati, ya, setelah rancangan kerja Karang Taruna yang dimuat dalam RKTL dibuat draftnya, nah kemudian dituangkan atau dimatangkan dalam rapat Karang Taruna, disepakati, dibahas kembali apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak, atau ada kegiatan lain yang perlu ditambah. Nah, setelah sepakat menjadi hasil rapat dan disetujui oleh Karang Taruna, baru nanti dituangkan dalam bentuk RKTL yang formal yang ditandatangani oleh Ketua Karang Taruna. Nah, biasanya sih dua kan ya. Yang di sebelah kiri yang pembuatnya yaitu Sekretaris Karang Taruna, kemudian di sebelah kanannya Ketua Karang Taruna. Nah, jadi dengan adanya KTL ini nantinya ini yang menjadi panduan dari adik-adik Karang Taruna eh, melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan di desa. Nah, tentu saja peran pemerintah desa dalam mendampingi maupun menyusun RKTL ini sangat besar dan sangat penting karena tadi di awal sudah kami sebutkan ada dua sisi yang harus saling mendukung. Yang pertama adalah Karang Taruna merencanakan kegiatannya, kemudian pemerintah desa memberikan ruang untuk pendanaan kegiatannya. Jadi kalau rencananya sangat banyak dan panjang dibuat, tetapi di sana ada butuh estimasi anggaran yang dibutuhkan, kemudian Karang Taruna tidak bisa menutup anggaran itu secara mandiri, tentu butuh bantuan dari pemerintah desa. Nah, pemerintah desa dalam hal ini harus eh, melihat, kemudian memverifikasi mana yang mungkin bisa dilaksanakan. Jadi dalam rapat tersebut, adik-adik Karang Taruna juga perlu diberikan masukan mana yang mungkin dan mana yang tidak mungkin dilaksanakan atau tidak mungkin didukung oleh pemerintah desa. Jadi RKTL yang dibuat itu tidak istilahnya mubasir, gitu ya sudah capek-capek membuat, mencurahkan pikiran, menuangkan dalam RKTL, sudah dirapatkan tentang ini, tetapi tidak bisa dieksekusi gara-gara tidak ada dana. Lebih baik dan lebih bagus RKTL-nya dibuat sesuai dengan potensi dan kemampuannya, kemudian ada dukungan dana dan bisa dieksekusi keseluruhan dari rencana kegiatan itu yang perencanaan yang bagus. Mungkin Nike terkait dengan penguatan materi pada apa nih? Penguatan Karang Taruna pada hari ini. Nah, Niki mohon izin ya yang di Pedawe, Bu Nopit yang mungkin curi apa namanya gambarnya tampilkan Niki Karang Taruna pada waktu di Pedawe sudah berjalan. Nah, mungkin dari sisi administrasi saja yang perlu dikuatkan nanti. Nah, teman-teman yang lain yang belum mungkin nanti sesuai dengan apa namanya penetapan, pelantikan maupun membuat rencana kegiatan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Nanti perlahan gitu ya, Dek ya, kita dari kecamatan juga akan mendampingi turun. Perlahan kita akan bangkitkan kembali baik dari sisi administrasi maupun dari sisi pelaksanaan kegiatannya. Dike mungkin materi yang bisa Tiang sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi dari materi yang kita bahas hampir 30 menit ya, 30 menit lebih. Jadi ada beberapa poin yang tadi Tiang sebutkan. Yang pertama dari sisi eh,
tugas dan fungsi Karang Taruna, selanjutnya dari sisi kepengurusan, kemudian yang terakhir dari sisi kegiatan. Mudah-mudahan materi yang dia sampaikan bisa memberikan sedikit pemahaman maupun penguatan terhadap adik-adik Karang Taruna. Eh, Selanjutnya, kalau ada sesuatu yang mungkin kita perlu diskusikan, kita diskusikan bersama karena kegiatan ini bertujuannya adalah interaktif. Jadi interaktif nih bukan hanya kami menyampaikan, tetapi butuh masukan dari terutama teman-teman Karang Taruna sehingga kami bisa memetakan sejauh mana keadaan Karang Taruna di masing-masing desa, baik dari sisi legalitasnya maupun dari sisi kegiatannya. Kemudian jika nanti pertanyaannya bisa kita selesaikan atau kami jawab pada kesempatan hari ini, kami akan tuntaskan. Tetapi kalau ada yang perlu kami bahas dalam perdalam kembali untuk mintakan petunjuk ke pemerintah atasan, tentu kami akan koordinasikan lebih dulu. Nanti jawabannya akan kami susul kepada teman-teman atau adik-adik Karang Taruna yang ada di desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu kami kembalikan ke moderator, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Kami persilakan moderator untuk memandu sesi tanya jawab. Hidup. eh, memberikan pemaparan materi yang begitu detail dari kepengurusan sampai dengan dari administrasi yang harus dibuat di lembaga Karang Taruna. Mungkin dari pemaparan tersebut, adik-adik dari Karang Taruna dan Bapak Ibu eh, peserta Raba Aktif hari ini bisa berinteraktif terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Karang Taruna. Untuk itu, waktu kami persilakan untuk 3 orang penanya yang pertama. Kami persilakan. Mungkin untuk mengawali dari Bapak Teguh, eh, bisa berinteraksi. Adik Teguh, silakan. Oke, Om Swastiastu Ibu. Halo, halo Bu. Oke, Om Permisi. Swastiastu, lanjut Pak Teguh. Ya, izin yang memiliki pertanyaan dua, Pak. Pertama terkait dengan prosedur pergantian kepengurusan itu bagaimana Pak? Misalkan di pertengahan perjalanan itu ada beberapa anggota yang keluar dari organisasi dikarenakan hal-hal tertentu. Nah, kami harus mengganti mereka yang keluar itu. Nah, bentuknya seperti bagaimana? Dan pertanyaan nomor dua terkait dengan Karang Taruna di tingkat kecamatan, ini kan baru pengumpulan anggota, Pak, dan belum ada pengukuhan di tingkat kecamatan. Kira-kira kapan bisa dilaksanakan, Pak? Begitu, Pak. Terima kasih. Eh, untuk selanjutnya, penanya yang kedua kami persilakan. Mohon izin, Silakan. Bu.
yang dari Perkenalkan, Tiga Wase uh, ingin menyampaikan sedikit kendala di Karang Taruna kami dari Tiga Wase. Uh, Kegiatan kami itu uh, tidak bisa berjalan karena mungkin seperti yang disampaikan tadi antara segi dengan pemerintah desa itu belum maksimal berjalan karena pendanaan yang kami dapatkan itu bersumber dari bagi hasil yang kita dapatkan itu di akhir-akhir tahun, Bu, dari pemerintah desa. Mungkin ada teman-teman yang juga merasakan mengalami hal yang sama. Jadi kami sangat sulit untuk berkegiatan dari awal awal tahun seperti itu, Bu. Itu aja, terima kasih. Oke, sukses semua untuk pertanyaan yang nomor 2. Lanjut ke yang ingin bertanya ketiga yang masih buka nih. Yang nanti selanjutnya akan dijawab oleh narasumber. Penanya ketiga, mungkin dari Karang Taruna Kaliasem ya, Pak Jero. Swastiastu, Pak Jero. Di penabian Karang Tarunanya nih. Swastiastu, Ibu Kasih. Selamat pagi, Bapak Sekjam yang hormati, Ibu Kasih dan juga seluruh rekan-rekan Pemdes dan juga adik-adik Karang Taruna. Khusus untuk Desa Kaliasem, Ibu, kami sebenarnya memiliki Karang Taruna, namun ini pasif. Ada desa kami masih terkendala dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka punya. Dan kemudian kegiatan yang dirancang sebelumnya itu memang tidak berjalan secara maksimal, bahkan kalau boleh dibilang vakum, karena satu sisi antara kami di pemerintahan desa seperti yang disampaikan dari Karang Taruna Tiga Wase, kurangnya sinergi antara pemerintah desa dengan Karang Taruna. Dan kemudian dari sisi Karang Taruna juga kesibukannya yang masing-masing punya pekerjaan pribadi. Nah, kalau kami yang tanyakan, apakah dari anggaran-anggaran yang tercantum dalam APBDes, khususnya di bidang Karang Taruna, apakah anggaran itu bisa digunakan untuk honor, mungkin istilahnya insentif untuk Karang Taruna? Karena kenapa? Yang kami tahu, Bu, yang kami pahami di lapangan, ketika kami merekrut sebuah organisasi Karang Taruna, agak susah kami mengundang maupun ingin melaksanakan kegiatan tanpa didukung dengan insentif bagi mereka. Karena yang kami ketahui memang agak sangat susah sekali. Yang rasa juga di desa-desa lain mungkin sama, meskipun ada yang greget untuk membangun desanya. Nah, kendala kami seperti itu di desa kami. Mungkin dari Pak Sekca mungkin ada solusi terkait hal itu. Karena jujur saja, Pak, ketika kami mengundang Karang Taruna, jangankan anggota, Pak, mengundang ketuanya saja agak susah. Karena yang sampaikan tadi, mungkin Nike yang tidak dapat yang sampaikan, Ibu, yang lainnya terkait dengan administrasi, kami juga yang disampaikan Pak Jero tadi,
mungkin banyak yang belum kami miliki, yang belum kami buat, tapi terkait dengan SK kemudian pengukuhan kami, kalau SK sudah, mungkin pengukuhan dari apa namanya kecamatan ke belum, hanya baru sekedar SK, Bu. Mungkin Nike, Bu, yang dapat yang sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, waktu yang kembalikan kepada Ibu Kasih. Sukses. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan oleh Karang Taruna Desa. Ini untuk sesi pertama sudah ada 3 penanya, yaitu pertama dari Karang Taruna Desa Dencari, itu Adik Teguh. Kemudian penanya kedua dari Desa Tigawase, dan yang ketiga dari Desa Kaliasem. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak narasumber untuk memberikan solusi ataukah pemaparan penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak narasumber. Sukses semua nih, terima kasih. Jadi dengan adanya umpan balik dari teman-teman atau adik-adik Karang Taruna, jadi mencerminkan bahwa adik-adik dan Bapak Ibu serius ya, serius dalam mengikuti eh, eh, dan juga materinya yang hampir persis itu dicerminkan dari ada pertanyaan balik yang disampaikan kami. Jadi terkait dengan yang pertama dari adik Teguh terkait pergantian pengurus di pertengahan, kemudian juga yang bagaimana di tingkat kecamatan. Nah, kita coba kembali ke slide terkait dengan pengukuhan atau prosedur dari eh, legalitasnya. Di sana ada penuangan dalam SK perbekal, kemudian ada pengukuhan atau pelantikan, lanjut adalah didaftarkan ke dinas sosial. Eh, jadi niki kasusnya atau case-nya ada jika ada teman-teman pengurus yang mengundurkan diri di pertengahan masa jabatan karena sesuatu hal, mungkin dia menikah atau mengundurkan diri karena dia bekerja di luar daerah, kan begitu kondisinya. Jadi kalau kita lihat secara prosedurnya normal, karena pengurus Karang Taruna ini diawali dengan SK perbekal. Coba lebih di atas yang di pelantikannya itu, prosedurnya itu dah. Ya, jadi diawali dengan keputusan perbekal, kemudian dilantik, kemudian selanjutnya ada pendaftaran ke dinas sosial. Tentu saja jika ada perubahan secara normatifnya, 3 langkah itu harus juga ditempuh. Jadi dengan dasar surat pengunduran diri yang bersangkutan, perbekal membuatkan surat keputusan kembali tentang pengurusan yang baru. Ya, kemudian tentu saja yang di surat keputusan yang baru itu melanjutkan atau merujuk dari surat keputusan yang lama. Itu bisa dituangkan dalam dua hal atau 2 opsi. Di surat keputusan itu dituangkan keseluruhan dari kepengurusan, atau di opsi kedua dituangkan siapa yang diganti dengan siapa dan posisinya di mana. Jadi itu menjadi satu kesatuan keputusan yang eh, apa namanya tidak terpisahkan. Nah, selanjutnya setelah dengan surat keputusan itu seyogyanya yang baru atau yang pengurus baru yang sebagai pengganti itu seyogyanya juga dilantik, karena yang pertama itu eh, juga dilantik. Nah, tetapi kita jangan berpikir bahwa pelantikan itu dilaksanakan dengan seremonial yang besar, tetapi
bagaimana di dalam suatu pertemuan sederhana kepengurusan itu setelah dituangkan dalam SK Perbekal kemudian dilantik oleh kepala desa atau perbekal. Jadi demikian secara normatifnya. Oke, tetapi kadang-kadang kan ini kita sepelekan, kita biarkan apa namanya setelah ada yang mundurkan diri, kita biarkan kekosongan terjadi dan akhirnya juga menyandra ataupun kegiatan yang harusnya berjalan dengan kepengurusan itu akhirnya tidak bisa berjalan karena orang yang duduk di pengurusan sebelumnya sudah tidak lagi aktif di Karang Taruna. Jadi ini ke Pak Teguh ya terkait dengan pengurus Karang Taruna secara normatifnya harus kembali ke prosedur awalnya. Jadi dibuatkan surat keputusan baru kemudian dilantik juga oleh kepala desa yang penggantinya itu. Nah, selanjutnya tetapi di masa kerjanya tetap memakai masa kerja yang awal masa kerja contohnya kalau ditetapkan masa kerja 2003 2002 apa namanya 2023 2027 kalau di pertengahan tentu dia hanya di sisa masa kerja itu masa kerjanya nanti di 2027 baru dipilih pengurus secara keseluruhan yang baru. Nah, kemudian untuk di tingkat kecamatan, jadi kita masih berproses Pak Teguh. Jadi mungkin nanti Pak Teguh dan beberapa pengurus Karang Taruna yang sudah apa namanya ditunjuk sebagai forum di kecamatan nanti akan kita undang dan pertemukan. Nah, kita mohonkan petunjuk Bapak Camat kapan bisa dilaksanakan pengukuhan pengurus Karang Taruna di tingkat kecamatan karena yang di tingkat kabupaten kalau tidak salah tanggal berapa nih? 2 hari yang lalu ya sudah dikukuhkan jadi kita secepatnya akan menyusul Pak Teguh ya. Nggih, Penawi bener, Pak Pak. Teguh. Nggih, matur suwun, Oke. Pak. Nah, selanjutnya dari Tiga Wase. Nah, kemudian ini mungkin sekalian dengan yang dari Kaliasem. Kalau yang Tiga Wasit yang tertarik dengan kata bagi hasil nih ke bagaimana prosesnya kalau boleh tahu. Pak Ari Tiga Wase. Ampura Pak, Ya. yang juga tidak ngerti dengan bagi hasil usaha seperti itu kayaknya Pak. Artinya hasil Oh gitu. hasil jual cengkeh gitu mungkin Pak. Karena kan Oh ya. pokoknya dana Eh, itu yang diberikan di bulan Desember gitu, itu pun kadang cair kadang enggak seperti itu Pak. oh gitu. Gih, gih. Terima kasih, gih. Terima kasih. Begini ya, untuk Karang Taruna perlu dipahami teman-teman dan adik-adik. Jadi merupakan organisasi yang terdaftar di LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Nah, ini sekaligus menjawab yang Kaliasem. Tentu dengan status sebagai LKD itu tidak bisa mendapatkan honor atau insentif kepengurusannya melalui APBD desa. Tetapi kalau Karang Taruna sebagai LKD di internal punya bidang usaha yang menghasilkan dan itu didistribusikan menjadi apa namanya insentif bagi pengurus. Nah, itu kan diatur di anggaran rumah tangga masing-masing. Tetapi dari APBDes itu tidak bisa menuangkan dalam bentuk honor maupun insentif karena statusnya selaku lembaga kemasyarakatan desa berbeda dengan BPD. Kalau apa namanya Karang Taruna posisinya hampir sama dengan LPM. Ya, LPM Lembaga Pemasyarakatan Desa yang tugasnya membantu perencanaan di desa. Nah, untuk Karang Taruna, nah ini perlu yang kita benahi dari awal. Jadi teman-teman atau adik-adik Karang Taruna di dalam musyawarah perencanaan desa kami harapkan keaktifannya sebenarnya hadir dan mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan di desa yang di tiap desa itu dimulai prosesnya di bulan Mei atau Juni ini ke di awal sudah membahas RKP. Jadi apa bekal adik-adik ke RKP? Tentu yang tadi kami sampaikan adalah rencana kerja. Rencana kerja di bidang itu. Apa rencana kerjanya? Itu yang diperjuangkan dan dilobi, nah ada bahasa kerennya dilobi oleh adik-adik Karang Taruna di dalam pembahasan RKP paling awal di pemerintah desa. Misalnya untuk kegiatan 2025, pembahasannya di 2024.
Dan prosesnya sekarang sudah mungkin lewat ya karena sekarang prosesnya sudah ada di RAPBD atau Rencangan eh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Nah, tapi niki kita tidak ada kata terlambat. Kita berencana di kegiatan di tahun 2026. Jadi dari sekarang adik-adik harus merencanakan di masing-masing bidang apa kegiatan yang mungkin bisa dilaksanakan di 2026 dengan model yang sudah tadi yang sampaikan draftnya. Nah, jadi dengan bekal itu adik-adik menghadiri eh, apa namanya musyawarah perencanaan di desa. Biasanya di bulan Mei dan Juni itu dilaksanakan. Nah, karena kami beberapa kali turun, kami melihat undangannya ada Karang Taruna. Kemudian di beberapa desa memang Karang Tarunanya tidak hadir, mungkin memang suratnya tidak sampai, informasinya tidak sampai, atau suratnya sampai, tetapi yang mewakili tidak membawa bekal, tidak membawa sesuatu yang diperjuangkan. Kadang ada juga dia apanya perwakilannya eh, memperjuangkan itu ya untuk mendapatkan anggaran tetapi dia tidak membawa rancangan kegiatan kan pemerintah desa sulit memetakan apa yang akan dilaksanakan. Nah, jadi inilah yang kita benahi dari awal. Mudah-mudahan nanti dengan apa namanya penguatan kapasitas pada hari ini adik-adik bisa merancang lebih awal di desa untuk tahun 2026 apa kira-kira dilaksanakan. Nanti kita sama-sama berjuang di RKP atau Renja 2026 yang dibahas di 2025. Tentu saja jika nanti adik-adik datang dan membawa agenda program kerja yang pastikan kami di kecamatan yang turun mendampingi pelaksanaan musyawarah perencanaan di desa juga akan ikut mendukung dan memperjuangkan usulan adik-adik. Jadi di 2026 biar bisa terpasang. Tentu saja itu akan dibahas di musyawarah perencanaan mana yang memungkinkan diasisi oleh desa, mana yang mungkin ditangguhkan oleh desa karena mungkin pembiayaannya terlalu besar. Jadi kemudian untuk 2025 karena sudah masuk di rancangan APBDes, kita tidak bisa berbicara banyak dulu, gitu ya. Tetapi tentu butuh komunikasi karena niki belum ditetapkan. Nanti adik-adik pengurus Karang Taruna silahkan yang pertama mungkin dihubungi Pak Sekdesnya masing-masing atau kasih keseranya untuk meminta informasi kira-kira tahun 2025 ini apa yang bisa eh, dilakukan oleh Karang Taruna yang didukung oleh Pemdes. Jika memang Pemdes tidak menganggarkan, tentu saja Karang Taruna rencana kerjanya paling hanya bisa yang gotong royong, kunjungan ke apa namanya panti asuhan secara mandiri atau yang lain-lainnya yang tidak memerlukan dana besar. Tapi yang yakin di masing-masing pemerintah desa karena ada kegiatan 17 Agustusan yang pasti ada, kemudian juga kegiatan keolahragaan lainnya, pasti itu melibatkan Karang Taruna. Yang yakin di semua desa pasti ada anggarannya, cuma mungkin informasinya yang belum sampai. Jadi kita harus menyambung komunikasi dari pengurus Karang Taruna kepada Perbekel melalui eh, sekretaris desa maupun kasihnya untuk menyambungkan informasi apa kegiatan yang ada di tahun 2025. Nah, apa namanya? Lanjut yang tiga wase, tadi kan disampaikan tidak bisa berjalan karena Pemdes baru memberikan dana dalam tanda kutip bagi hasil di akhir tahun. Nah, mungkin kalau menurut pandangan kami hal itu yang belum berjalan ya, Adik Arya. Jadi kalau nanti bisa kita berbenah seperti apa yang Tiang sampaikan, mudah-mudahan ke depannya kegiatan di Karang Taruna bisa berjalan sesuai dengan rencana kerja. Kalau memang itu tidak dilaksanakan, seperti yang tadi Tiang sampaikan, memang akan selalu terjadi. Jadi ada miskomunikasi maupun misperencanaan. Jika itu sudah apanya miss, artinya tidak nyambung, tentu saja
kegiatan yang dirancang, walaupun punya angan-angan, walaupun punya program kegiatan, tidak akan bisa berjalan kecuali memang diusahakan secara mandiri. Jadi ke depan yang sarankan, mari kita berbenah bersama, eh, lebih apa namanya, merencanakan kegiatan lebih dini, kemudian aktif menghadiri kegiatan musyawarah, terutama musyawarah perencanaan di desa, baik itu di pembahasan rencana kerja maupun di penetapan nantinya di RAPBD desanya gitu nggih. Kemudian yang di Kaliasem, nah niki pasif karena kebanyakan dari anggotanya sibuk bekerja gitu ya. Nike mungkin perlu juga kami sarankan, kalau untuk Karang Taruna kan tidak tergantung dari jam kerja kantor ya, jam kantor. Jadi nike perlu istilahnya win-win ya, win-win solution antara pengurus Karang Taruna, karena pengurus dengan anggota Karang Taruna. Jadi kan beragam. Kalau Karang Taruna ada yang bekerja pagi, ada yang bekerja siang. Nah, tentu kuncinya ada di rencana kerja tersebut. Mana yang bisa dilaksanakan setelah jam kerja mungkin. Tapi intinya adalah teman-teman di Karang Taruna lebih sering bertemu, terutama pengurusnya, ya, pengurusnya untuk membahas terkait dengan pasif tadi, karena pasif tadi tidak bisa kita selesaikan dari kacamata luar atau kami memberikan solusi. Tentu yang kegiatan yang pengurus sudah ada, tetapi pasif harus diselesaikan dari sisi internal. Sebenarnya apa sih kendala yang menyebabkan, kendala utama yang menyebabkan, tentu di internal yang paling tahu. Ya, kemudian bagaimana solusinya? Nah, itu harus dibahas bersama. Kalau memang karena pekerjaan, tentu pekerjaan itu ada jam kerja. Jadi kemudian kalau memang jam kerjanya dominan misalnya pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, jadi rapat-rapatnya digeser saja nanti di luar jam kerja atau di hari libur kerja. Jadi ini butuh penyesuaian-penyesuaian sehingga nanti bisa aktif. Nah, selanjutnya untuk mengantisipasi atau memberikan semangat kepada teman-teman atau adik-adik Karang Taruna, karena tadi yang sudah sampaikan untuk honor tidak memungkinkan, tetapi kegiatan bisa berikan kepada adik-adik Karang Taruna. Jadi di sana sebenarnya ruang dari pemerintah desa dalam tanda kutip memberikan reward atau penghargaan kepada adik-adik Karang Taruna yang aktif bekerja. Misalnya dengan memasang lebih banyak perjalanan dinas, untuk menghadiri kegiatan-kegiatan ataupun di operasional 3% dari perbekal yang untuk mendukung kegiatan kepemudaan. Nah, bisa dipasang di sana. Jadi adik-adik Karang Taruna yang ditugaskan misalnya menghadiri kegiatan kemana, ke kecamatan rapat ataupun mengikuti kegiatan lainnya yang mewakili atau atas nama Karang Taruna, itu bisa didukung dari sana. Tapi sekali lagi dalam bentuk honor tidak. Misalnya juga dibuatkan kegiatan, eh, contohnya Karang Taruna di event olahraga misalnya. Satu cabang olahraga misalnya apa yang di Kaliasem sedang tren, eh, atau adat budayanya misalnya apa namanya, pelestarian Sampi Gerumbungan. Nah, jadi pengenalan itu kepada Karang Taruna dibuatkan sarasehannya, kegiatannya, kemudian di dalam kegiatan itu bisa pembagian apa ya dibarengi dengan anggaran pakaian peserta, kemudian uang saku peserta atau yang lainnya. Jadi itu yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam memberikan ruang kepada Karang Taruna gitu ya. Tetapi dari sisi honor memang tidak bisa. Tapi bagaimana desa memberikan ruang dalam bentuk kegiatan itu yang sebenarnya perlu dikemas, perlu dikemas direncanakan. Mungkin itu dari tiga penanya dulu yang bisa Tiang sampaikan. Kalau ada yang mungkin perlu ditanggapi dari tiga itu dulu kami persilakan sebelum di sesi kedua. Punapi Pak Jero, rasanya sampur ya.
Oke, kalau sudah bisa ditangkap apa yang tadi Tiang sampaikan, Tiang serahkan kembali ke moderator untuk melanjutkan di sesi kedua. Bagaimana teman-teman Karang Taruna Desa dengan pemaparan dari Bapak narasumber? Semoga bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan di Karang Taruna masing-masing. Kalau pemaparan dari Bapak narasumber sudah pas rasanya, Tiang tingkatkan ke season 2. Nah, kita interaktif interaktifnya sampai jam 11.30 nih, biar tidak kena pasal gitu, karena non budget. Sesi kedua, mungkin ini biar gendernya jalan, Tiang minta dari Ibu atau adik Niluh Putu Nopi Arianti ya, dari Bedawe. Bu, Bu Luh Putu, eh, Nggih, Ibu, terima kasih. bagaimana Bu Luh Putu? Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Mungkin yang saya hormati juga Pak Sekcam, kemudian Ibu Moderator, terima kasih kesempatannya dan Bapak Ibu dari pemerintahan desa dan juga rekan-rekan dari Karang Taruna. Mungkin kalau misalnya dari Desa Pedawa itu saat ini masih dalam proses penyusunan ya karena kita juga baru pengukuhan di bulan Oktober kemarin dan juga untuk kegiatan-kegiatannya masih belum bisa terlaksana karena memang apa yang disampaikan Bapak Sekcam tadi kalau misalnya di tahun ini tuh memang belum ada kegiatan yang dapat kita laksanakan mungkin sekiranya di tahun depan akan kita maksimalkan untuk kegiatan-kegiatan di Karang Taruna, Ibu. Selanjutnya belum belum ada hal yang bisa disampaikan untuk Karang Taruna Pedawe. Yang lihat di Karang Taruna Pedawe sudah dikukuhkan kemarin oleh Pak Mekel, kemudian sudah difasilitasi berupa seragam, sudah mungkin sekarang kegiatannya dan yang lihat juga di Pedawe itu banyak kegiatan pemudanya, mungkin itu bisa diintegrasikan seperti Belawa, apalagi itu yang komunitas-komunitasnya itu kan sudah berjalan dengan baik. Itu selanjutnya dari dari cewek ya, Ibu atau adik Sari Alvina Banyuatis. Ada hal yang bisa disampaikan terkait Karang Taruna di Desa Banyuatis, dipersilakan. Karang Taruna Banyuatis. Atau dari teman-teman Karang Taruna yang desa lain, silakan. Yang lihat Niki ada adik Gibran. Gibran, bagaimana terkait dengan Karang Tarunanya? Silakan. Waktu yang persilakan Niki. Terima kasih sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih Pak Sekjam dan juga moderator dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Tadi yang sudah disampaikan pada Nilo Kudunopi itu anggota saya gitu sebenarnya. Sebenarnya kami sudah dikukuhkan dan program sudah
ada Nike gitu, yang sudah ada program di masing-masing bidang, tinggal menjalankan nanti bagaimana. Dan benar sekali kata Pak Secap tadi, sesuai dengan anggaran yang berlaku di tahun 2026, semoga nanti bisa difasilitasi dengan baik oleh pemerintah desa sebelumnya. Dan sebelumnya sama itu sama apa namanya karang taruna lain. Mungkin ini adalah suatu awal atau mengawali gitu, tapi nggak tahu ke depan bagaimana gitu, karena ini namanya sekedemen gitu, sekedemen dalam artian kita pemuda yang senang terjun dan ikut dalam sebuah suatu perubahan dan lain hal gitu yang terjadi di desa kita masing-masing. Dan tadi sudah dikasih gambaran oleh desa-desa lain seperti Tidawase, ada Kaliasem dan lain hal. Takutnya nanti seperti itu, tapi harapan kita kan ke depan pasti semua baik-baik aja berjalan dengan baik gitu, biar tidak ada hal uh, berhenti di jalan dan lain hal gitu. Dan kemarin juga kami dikukuhkan gitu di Kabupaten Ibu bersama di Teguh, dan mungkin di sini ada teman-teman yang lain juga ikut. Tinggal kita nunggu yang di kecamatan saja bagaimana nanti itu uh, saya apa namanya tinggal menunggu informasi lanjutan gitu. Mungkin dari Tiang sedikit bertanya gitu, karena ini masalah kepengurusan juga tadi sudah disampaikan gitu. Apakah seperti Tiang kan double mungkin dalam artian di kabupaten ada juga Tiang, di desa juga ada gitu. Nah, nanti kalau mungkin dengan waktu Tiang keterbatasan Tiang juga gitu, Tiang kan juga orang biasa ya, bisa dibilang sama-sama nyari bekal dan lain hal seperti itu. Artian waktu saya juga habis di eh, pekerjaan saya gitu. Kan saya ketua gitu. Mungkin nanti kalau bisa gitu, kalau ada jawaban ya Pak Sekjen ya, mungkin dalam suatu hal pergantian itu, apakah posisi ketua itu bisa di, di, digantikan gitu, dalam artian mungkin ke depan kan tidak tahu dalam perjalanan ini seperti yang tadi saya bilang, eh, ada hal atau sesuatu mungkin ada hal yang lebih mengikat saya, jadi saya tidak bisa lebih aktif gitu. Apalagi peran ketua itu sangat diperlukan sekali, yang namanya di desa takutnya tidak bisa maksimal seperti itu. Dan juga mungkin untuk kegiatan yang di kecamatan, Bu mohon izin, Niki kan sudah ada Niki apa namanya pendes-pendes dari masing-masing desa gitu, ada desa Cempage, desa Citape, dan juga yang ada di seluruh kecamatan Banjar gitu. Mungkin kita yang di kabupaten juga mempunyai program nanti untuk mensosialisasikan, dan kalau di Banjar itu di bawah komando di Teguh, kemudian di Teguh ada di sini, itu nanti bisa bisa apa namanya lebih mengaktifkan kembali gitu Bu. Dan mungkin kalau saran apa namanya kalau boleh bertanya, bagaimana sih caranya gitu untuk di kecamatan untuk mewadahi gitu seperti ini dah, kan ada desa-desa yang belum ada karang tarunanya dan lain hal gitu, karena jujur saja kalau kita eh, apa ya bisa dibilang atmosfer dari sebuah organisasi itu karena sekedemen jadinya ya seperti keadaan sekarang itu, ada yang aktif, ada yang tidak seperti itu. Bagaimana sih cara dari pemerintah kecamatan untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini gitu. Itu aja mungkin Pak Sekcam dan moderator, saya kembalikan waktunya. Terima kasih eh, atas pertanyaannya ini Adik Gibran. Mungkin ada yang dari Karang Taruna lain untuk menyampaikan permasalahan atau hal-hal yang perlu dipertanyakan. Kami persilakan. Kalau tidak ada, yang serahkan ke Bapak narasumber untuk eh, memberikan solusi atau pemaparan terkait permasalahan-permasalahan yang disampaikan. Itu waktu kami persilakan.
terima kasih dari moderator dan juga adik Novi dan adik Gibran ya dari Pedawi yang sudah menyampaikan terkait dengan kondisi di Pedawi. Tapi sebelum yang ke apa yang disampaikan adik Gibran, eh, yang mendapat data dari Bu Kasih Sosbud, hasil pendataan internal di seksi Sosbud terkait dengan kelembagaan Karang Taruna, bahwa dari data dari 17 desa sudah semua memiliki SK, kemudian juga keterangannya sudah semua dikukuhkan, ya. Tetapi dari sisi tahun nomor SK yang dia cermati ada satu desa di Sidetape yang SK-nya tahun 2019. Kalau masa kerja 5 tahun, mungkin tahun ini harusnya sudah, karena ini 2 Januari 2019, harusnya 2 Januari 2004 sudah berakhir dan ada pengurusan yang baru. Mungkin ini nanti dikoreksi, dijajaki ke bawah apakah sudah ada persiapan dalam pengurusan atau pemilihan pengurus yang baru. Kemudian keterangannya sudah semua dikukuhkan, mungkin secara seremonialnya baru ada di Pedawe. Ya, terima kasih Diki adik-adik di Pedawe atas sinergitasnya dengan Pemdes. Jadi sudah bisa melaksanakan seremonial pengukuhan eh, yang juga itu sebagai sarana sosialisasi sebenarnya kepada generasi muda khususnya di Desa Pedawe maupun di Kecamatan Banjar pada umumnya. Jadi kalau dibilang itu penting ya penting seremonial dalam bentuk apa namanya eh, kegiatan yang bisa disosialisasikan. Kalau tanpa seremonial dengan seperti itu juga bisa, tetapi kan gaungnya ataupun materi sosialisasinya, gaungnya kepada generasi muda itu lebih sedikit. Nah, kalau bisa memang seperti itu dilaksanakan sehingga gaungnya itu ada gitu ya, gaungnya ada, eh, apalagi itu nanti di-up di media sosial resmi Pemdes maupun di media sosial di masing-masing anggota. Jadi semua akan merasa bahwa ada penghargaan lebih kepada adik-adik Karang Taruna. Nah, jika di desa yang lain mungkin belum kita lihat yang dikukuhkan model seperti itu, nanti ke depannya kalau memang ada pergantian pengurusan atau pengukuhan, nanti bisa tiru model yang seperti Pedawe. Jadi itu gaungnya ada sehingga itu bisa apa namanya membangkitkan semangat atau minimal bertanya dari yang melihat dari proses itu apa sih sebenarnya Karang Taruna, dan dari sisi personalnya Karang Taruna mempunyai kebanggaan tersendiri gitu ya. Kemudian nah kita kepada apa yang disampaikan. Nah, Niki yang berharap besar sebenarnya kepada teman ada adik-adik yang sudah aktif di tingkat kecamatan, kepada adik Teguh, adik Gibran nanti untuk tetap bisa mengabdikan diri. Karena tadi disebutkan awalnya pasti adalah apa namanya tanda kutip tadi disebutkan sekedemen ya. Nah, jadi sekedemen dalam artian mempunyai apa namanya mempunyai keinginan yang mandiri yang tumbuh dalam hati untuk mengabdikan diri dan mengembangkan eh, kegiatan kepemudaan ataupun meningkatkan kapasitas melalui organisasi kepemudaan. Nah, ini yang harus nanti kita dukung. Nah, untuk di desa tentu saja itu sudah didukung dengan tanggung jawab atau apa namanya koordinasi dengan Perbekel. Kemudian kemarin juga di saat pengukuhan mungkin teman-teman juga sudah diajak bersama. Kalau boleh tahu yang di pengurusan kabupaten, adik Gibran ikut ya? Nggih, ikut nih ke Pak. Sebagai napinya di kabupaten. Saya di bidang dapat di bidang pendidikan dan olahraga nih Pak. Ah, oke. Kalau adik Teguh, Iya Pak, yang ikut Pak di bidang hukum dan demokrasi. oke. Terima kasih. Oke. Jadi apa namanya? Tadi disebutkan apakah ketua bisa digantikan karena dengan semakin banyaknya kesibukan gitu ya. Kalau kami sarankan sih, sebenarnya, kalau bisa, kalau pertanyaannya bisa tidak bisa,
Bisa jawabannya, ya bisa. Tetapi harapan kami apa yang sudah dikembangkan dan sudah dirintis tetap dilanjutkan. Nah, kalaupun nanti ada apa namanya skema penggantian karena memang sudah tidak bisa karena kesibukan yang apa namanya terlalu banyak ataupun mungkin nanti ke tahapan berumah tangga atau yang lainnya karena memang sudah tidak bisa mengabdikan diri, tentu harus ada proses. Prosesnya yang pertama adalah kaderisasi. Ya, setelah kaderisasi eh, eh, baru nanti ke proses selanjutnya pemilihan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab sebenarnya dari pengurus. Nah, pengurus Niki dalam mengaktifkan kegiatannya ini salah satu poin yang dituju adalah kaderisasi. Tidak mungkin setiap apa namanya satu orang ini terus bisa membawa tongkat estafet itu terus menerus. Ya, tentu ada kaderisasi yang kemungkinan tiap 5 tahun berubah. Eh, jadi Nike yang sangat penting poinnya. Jadi teman-teman yang sekarang mengabdi, kalau bisa tetap mengabdikan dirinya di 5 tahun ke depannya, mungkin bisa terpilih. Umpamanya pasti yang ditunjuk sebagai pimpinan mempunyai target yang harus dicapai dalam organisasinya. Nah, jika target itu sudah dicapai, biasanya yang ditunjuk sebagai ketua eh, akan merasa tujuannya sudah tercapai, akan melimpahkan kepengurusannya kepada orang lain atau teman. Nah, tetapi tanpa kaderisasi, tentu saja dua kemungkinan yang bisa terjadi, apa program yang berjalan yang sudah bagus tidak akan berlanjut, kemudian organisasi menjadi kembali tidak aktif, vakum. Jadi perjuangan teman-teman yang mengaktifkan dari awal sampai sudah berjalan, bahkan targetnya sudah tercapai akan sia-sia. Jadi kalau apa namanya, boleh kami sarankan eh, sebelum ada kaderisasi minimal yang melanjutkan dari kegiatan dan memahami bagaimana teknis kemudian juga perencanaan kegiatan yang baik. Nah, mohon nanti teman-teman bisa tetap mengabdi gitu ya Adik Gibran ya. Besar harapan kami nih pada Adik Gibran dan juga Pak Teguh ya. Nah, niki yang pertanyaan kedua yang sebenarnya menjadi pertanyaan inti yang juga menjadi tantangan sebenarnya. Oke, jadi Niki harus dijawab dengan kegiatan. Oke, jadi Niki khusus yang kedua ini kami akan apa namanya lanjutkan dan laporkan kepada pimpinan karena Niki memang harus menjadi atensi dari kami di kecamatan. Setelah kami membina, menghidupkan kembali Karang Taruna yang sebagian besar tanda kutip mati suri ya, yang sudah aktif jangan tersinggung Niki, yang sebagian besar mati suri kegiatannya itu kita bangkitkan kembali. Tentu pertanyaan besarnya adalah apa yang bisa dilakukan oleh tingkat kecamatan dalam rangka mewadahi dari kegiatan Karang Taruna. Kami di kecamatan mempunyai banyak program kegiatan yang selama ini didukung oleh teman-teman KKGO baru. Jadi teman-teman guru olahraga yang di tingkat kecamatan. Jadi itu yang mendukung kami baik itu di kegiatan penyambutan HUT RI, di kejuaraan-kejuaraan olahraga, ataupun kegiatan festival lainnya. Nanti kalau memang nanti kita sudah bertemu, pengukuhan di kecamatan sudah bisa kita laksanakan, kita akan lebih sering berdiskusi di sela-sela waktu dan tentu kami akan apa namanya mengundang adik-adik di luar kesibukan masing-masing. Seperti tadi yang sebutkan, kalau memang teman-teman adik-adik Karang Taruna memang semua sibuk di pagi, mungkin kita akan disiapkan ruang diskusi kita di kegiatan sore. Yang penting kita bisa bertemu dan saling memberikan masukan. Nah, di dalam ruang ini tidak ada apa namanya istilahnya top down-nya atau kami memberikan perintah tidak, tetapi bagaimana kita saling mengisi apa kegiatan kami di atas saran dan juga masukan dari teman-teman yang itu akan kita ramu. Nah, mudah-mudahan dengan seringnya kita bertemu, kemudian ada beberapa kegiatan poin yang bisa kita hasilkan dan kesiapan teman-teman di Karang Taruna berpartisipasi itu sebagai pintu masuk nanti kita menjawab dari apa yang disampaikan Adik Gibran tentang wadah kegiatan kita selanjutnya. Nah, mungkin ini ke Adik Gibran ya.
terkait rencana kita, tentu kita sudah siapkan skema-skema. Jadi paling awal skema kita adalah ngentenin dulu gitu ya, teman-teman di Karang Taruna membangunkan dulu dari yang banyak yang dulu belum aktif akan menjadi aktif. Kemudian yang kedua adalah membangunkan dari bapak di desa gitu ya, bapak atau ibu di desa yang sebagai apa namanya memayungi kegiatan adik-adik di desa. Nah, jika itu sudah, jadi baru nanti kita ke tahap tiga, yaitu adalah mewadahi kegiatan teman-teman di lingkup kecamatan. Tentu saja nanti kemungkinan di langkah keempat adalah memfasilitasi kegiatan teman-teman di tingkat kabupaten. Nah, mungkin ini step-step kita. Jadi saat ini baru di step satu, mudah-mudahan segera di step 2 dan di step 3 dan 4. Mungkin nanti adik Gibran ya, Niki, nanti kita tunggu eh, apa namanya bincang-bincangnya sambil ngopi santai mungkin kita di kantor. Oke. Mungkin itu teman-teman ada adik-adik Karang Taruna mungkin yang bisa kita sampaikan. Kalau memang ada yang perlu kita diskusikan kembali, kami persilakan mungkin lagi satu atau dua penanya kami persilakan. Setelah itu kita akan tutup bersama. Ya, tadi. Kami persilakan. Kalau atau ada Ibran perlu yang sampaikan kembali, kami persilakan kita diskusi. Ya, saya cuma nih ke Pak Sekam atas pertimbangan dan juga jawabannya gitu. Tapi sambil jalan nih ke Pak ya, di sini kan karena kita keterbatasan waktu benar sekali tadi kata Bu moderator, kita tidak ada pendanaan di sini konsentrasi sendiri gitu. Ini sambil jalan bakal cerita-cerita. Oke, Iya, sebelumnya kita Pak siap, Sekam, siap. moderator. Demikian tadi sudah dari teman-teman Karang Taruna Desa ada yang menyampaikan permasalahan-permasalahan atau unek yang ada selaku pengurus di Karang Taruna Desa sudah diberikan solusi ataupun trik-trik yang harus dilaksanakan oleh narasumber. Mungkin gimana? Sudah puas dengan jawaban dari Pak narasumber? Apakah ada lagi dari teman-teman Karang Taruna yang desa lain? Mungkin ada pertanyaan lagi atau permasalahan yang bisa disampaikan? Kami persilakan 5 menit ya. Ibu mau izin nih Ibu. Silakan kalau ada. Nggih. Mungkin Niki kan dari Karang Taruna nyambung nggih. Niki di sini kan juga di forum kita ini ada Pemdesnya langsung gitu. Ada banyak yang lihat Niki ada Pemdes di Betape, ada Pemdes Tirtosari dan lain hal. Mungkin yang apa ya bisa dibilang pemantiknya bisa juga mendengar statement ataupun perspektif gitu dari Pemdesnya gitu bagaimana karena kalau bisa dibilang kalau di sini nggak ada yang mewakilin dari desanya kan ada Pemdesnya gitu. Mungkin dari Pemdesnya di Kebu. Kredit lah. Sesuai dengan permintaan dari Adik Gibran yang mewakili Pemdes dari Pak Sekdes yang dari Sekdes mohon masukan ataukah apa istilahnya itu sharingnya gitu ya, terkait dengan Karang Taruna di desa masing-masing. Yang dari Sekdes, ikutnya Sekdes. Mohon yang dari Sekdes Pemdes dari Munduk Pak Pemdes ya? Enggak ya? Mungkin yang dari Pemdes ini Desa Pedawe ini
Yang yang Desa Pedawus siapa yang ikut Niki? Apa dipasang gambarnya aja ya? Statement dari desa dari pemerintah desa gitu. Salah satu mewakili. Eh, Tidak ada ya yang dari Sekdes. Karena Maafkan kayaknya Bu. ya, ini Arica. Baik, kalau tidak ada, mungkin nanti sambil jalan kita koordinasikan juga dengan pemerintah desa terkait dengan ini Pak Gibran pasti penganggaran ya. Udah poinnya penganggaran di desa. Nantinya sambil jalan kita akan koordinasikan dengan pemerintah desa. Mudah-mudahan semua desa di Kecamatan Banjar bisa menganggarkan kegiatan untuk Karang Tarunanya. Tapi yang jelas itu setiap Agustusan itu harus menganggarkan dana yang dipergunakan kegiatan pemuda olahraganya. Mungkin belum belum connect saja dengan pemerintah desa. Ya Pak Gibran, ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya karena sudah waktu eh, menunjukkan pukul 11.50 ya, hampir jam 12 dikit. Kita sudahi atau kita tutup acara Raba Aktif Rabu Banjar Interaktif. Itu salah satu inovasi yang ada di kantor Camat Banjar terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kita sampaikan melalui Zoom gitu. Seperti kegiatan hari ini yaitu peningkatan kapasitas pengurus lembagaan Karang Taruna yang ada di desa. Mudah-mudahan pada kegiatan ini mendorong pengurus Karang Taruna yang notabene-nya masih mati suri bisa aktif kembali dan dapat berkontribusi di desanya masing-masing untuk kemajuan desa masing-masing. Itu saat yang sampai kurang lebihnya Ditya mohon maaf Niki, mungkin keterbatasan atau ada kata pada semesta Zoom hari ini tutup dengan Allahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita